Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Ibrahim. Dimulai dari ayat yang ke-28, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Allah SWT berfirman dalam ayat yang mulia ini, tidakkah engkau melihat pada orang-orang yang mereka mengganti nikmat Allah SWT dengan kekufuran, dan mereka menjadikan kaum mereka berada di tempat kebinasaan, yaitu neraka jahanam yang mereka akan dibakar di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Dan mereka menjadikan bagi Allah SWT sekutu-sekutu atau tandingan agar menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian, maka sungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT mengatakan, dan sebenarnya bertanya, tapi tujuannya tentunya untuk kita berpikir. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka telah mengganti nikmat dengan kekufuran? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, hum kuffaru ahli Makkah. Mereka adalah orang-orang kafir dari kalangan penduduk Makkah. Walaupun tentunya ayat ini umum kepada semua orang yang mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Tentunya merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat manusia, secara khusus ketika itu kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah, dengan Allah SWT mengutus Rasulullah SAW menjadi Rasul, menurunkan kepada Rasulullah SAW dan kepada mereka ketika itu Al-Quran, kitab yang paling sempurna yang pernah Allah turunkan di muka bumi. Maka diutusnya Rasul dan diturunkannya Al-Quran adalah nikmat yang paling besar terhadap seluruh manusia. Karena dengan tentunya Allah SWT mengutus Rasulullah SAW dan diturunkannya Al-Quran, maka itulah yang akan menyebabkan manusia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dengan diutusnya Rasul membawa Islam, menyempurnakan agama sebelumnya, diturunkannya Al-Quran,
dan juga menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, maka dengan itulah manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya Allah SWT mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat Allah SWT turun dengan diutusnya Rasulullah SAW. Rahmat Allah turun dengan turunnya Al-Quran. Dan juga sebenarnya Allah SWT memberikan nikmat juga kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, di mana Allah sebutkan dalam surah Al-Quraisy bahwasanya Allah SWT memberikan kelebihan kepada mereka, di mana Allah SWT memberikan kepada mereka keamanan. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Allah SWT memberikan kepada mereka suatu kebiasaan, yaitu melakukan perjalanan pada waktu musim panas dan dingin, yang mana perjalanan itu mereka lakukan di waktu itu mereka mendapatkan keamanan. Orang-orang kafir Quraisy ketika mereka melakukan perjalanan di musim panas atau saif ke negeri Syam, kemudian di musim dingin ke Yaman, itu mereka tidak diganggu oleh orang-orang di sekitar Arab gitu-gitu, karena mereka dihormati. Padahal di zaman itu sebelum Islam itu perjalanan tidak aman. Tapi khusus orang-orang Quraisy mereka diberikan keutamaan oleh Allah SWT, di mana mereka diberikan keamanan. Makanya Allah katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Rabb engkau, Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan ketika mereka lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan dari rasa takut. Orang-orang di zaman dahulu di Jazirah Arab ketika melakukan perjalanan penuh rasa takut. Kecuali orang-orang kafir Quraisy, mereka disegani. Karena mereka yang menjaga Baitullah. Maka ini adalah nikmat juga yang Allah berikan kepada mereka. Terlebih diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana itu adalah nikmat akhirat, nikmat dunia dan akhirat. Karena tentunya dengan diutusnya Rasulullah SAW dan diturunkannya Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy yang tadinya hanya sebagian mereka pengembala kambing dan sebagainya, cuma di gurun yang tidak kenal peradaban dan sebagainya, tapi setelah Nabi diutus dengan dakwah Islam, justru mereka menjadi pemimpin dunia, bisa mengalahkan Romawi dan Persia ketika itu. Itu nikmat. Maka diturunkannya Al-Quran, diutusnya Nabi, nikmat bagi mereka. Tapi justru mereka mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Al-Quran. Maka Allah di sini atau dalam ayat ini mengatakan, dan tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Walaupun tentunya ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy, tapi tentunya ayat ini secara umum menjadi pelajaran bagi kita ketika seorang mengganti nikmat Allah SWT. Allah SWT memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, yang mana nikmat itu mestinya disyukuri. Bagaimana cara bersyukur? Para ulama menjelaskan dengan kita mengucapkan dengan lisan dan mengakui dengan hati kita. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu kita gunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itu bersyukur. Tapi ketika kita menggunakan nikmat itu bukan di jalan Allah, atau justru kita menggunakan nikmat itu dalam hal yang dimurkai oleh Allah, berarti kita kufur. Itu kufur nikmat. Berarti kita mengganti nikmat dengan kekufuran.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa halu qaumahum daral bawar, dan mereka menjadikan kaum mereka, para pemuka-pemuka Quraisy yang mereka menentang dakwah Nabi, kemudian mereka meninggal dalam keadaan kufur, baik yang meninggal di perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Yang mereka meninggal orang kafir Quraisy dalam keadaan kufur, musyrik. Berarti apa? Para pemuka Quraisy ini telah menjadikan kaum mereka menjadikan kaum mereka berada di tempat kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka mengganti nikmat Allah, kemudian mengajak kaumnya sendiri masuk ke dalam neraka. Karena konsekuensi dari kekufuran, ketika seorang tidak bersyukur, kufur kepada nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam darul bawar, ya, tempat kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Allah kata jahannam yaslaunaha, itu neraka jahanam yang mereka di dalamnya dibakar, atau neraka tersebut membakar mereka. Wa bi'sal qarar, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Kemudian Allah SWT jelaskan bagaimana bentuk kekufuran mereka. Wa ja'alu lillahi andadan, dan mereka menjadikan bagi Allah tandingan, sekutu, sembahan selain Allah SWT, di mana ketika Rasulullah SAW diutus dan mengajak mereka, mendakwahi mereka untuk menyembah Allah, mereka kufur, tidak beriman, kemudian tetap menyembah patung dan berhala yang ada di Ka'bah ketika itu, yang mereka bikin sendiri, buat sendiri. Mereka menjadikan bagi Allah sekutu, tandingan. Bagaimana mereka menyembah kepada selain Allah. Liyudillu an sabilih, juga mereka sesat dan juga menyesatkan manusia yang lain dari jalannya. Inilah bentuk kekufuran, yaitu ketika seorang menyembah kepada selain Allah, kemudian karena mereka menyembah kepada selain Allah, mereka sesat, dan juga menyesatkan orang lain yang mengikuti mereka, sehingga orang lain terhalangi dari mengikuti jalan yang benar, sehingga orang lain terhalangi dari mengikuti yang hak. Kata Allah SWT, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, tamatta'u, yaitu bersenang-senanglah kalian di dunia ini sebentar. Fa inna masirakum ilan nar, maka sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Maka Allah SWT menyuruh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir secara umum, tamatta'u, bersenang-senanglah di kehidupan dunia ini. Maka kehidupan dunia bagi orang kafir itu adalah kesenangan jika dibandingkan dengan azab neraka. Padahal kehidupan dunia, kesenangan dunia itu kesenangan yang tidak sempurna. Bagaimanapun seorang merasakan kesenangan, kelezatan dunia adalah kelezatan yang sebentar. Tidak ada kelezatan yang kekal dan sempurna di dunia ini. Pasti kelezatan itu diikuti dengan kesusahan, kecapean, kekurangan. Tidak ada yang sempurna dari kelezatan dunia. Tapi kata Allah SWT, bersenang-senanglah kalian di dunia ini dengan kesenangan yang penuh kekurangan tersebut. Karena itu jika dibandingkan dengan azab akhirat, azab api neraka, itu enggak ada bandingan. Sebaliknya, bagi orang yang beriman, maka kesenangan dunia itu hanya seperti dia di penjara. Makanya Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir.
dunia itu penjara bagi orang beriman. Maksudnya apa? Kesenangan di dunia itu jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga seperti penjara. Saking hebatnya kelezatan dan kesenangan di akhirat, jika dibandingkan kelezatan dunia itu ibaratnya orang mukmin itu di penjara. Karena dia terhalangi dari ini dan itu. Ini tidak boleh, ini diharamkan dan sebagainya. Tapi bagi orang kafir itu adalah surga. Jika dibandingkan dengan azab akhirat, azab api neraka, maka kesenangan dunia itu ibaratnya surga bagi mereka. Maka ini perbandingan. Allah SWT memberikan peringatan tentunya. Tamata'u. Bersenang-senanglah. Ini bukan perintah, tapi ini adalah sebuah peringatan. Karena di akhirnya adalah ancaman. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Kemudian Allah SWT setelah menjelaskan keadaan ataupun akhir dari orang-orang kafir, orang-orang kufur kepada Allah SWT, di mana tempat kembali mereka adalah neraka, maka Allah SWT kemudian menjelaskan bagaimana dengan kondisi orang-orang beriman. Allah SWT mengatakan, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal." Allah SWT setelah menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang kafir yang mereka mengganti nikmat dengan kekufuran dan menjelaskan tempat kembali mereka, maka kemudian Allah SWT menyuruh Nabi SAW untuk mengatakan kepada orang-orang yang beriman, "Qul li ibadiyalladzina amanu." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman. Katakan kepada orang-orang yang beriman, yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kita bisa lihat dalam ayat ini Allah SWT mengatakan katakan kepada orang-orang yang beriman. Allah menyuruh Nabi untuk memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang beriman ini. Apa yang diperintahkan kepada orang beriman? Yuqimus shalah. Agar mereka mendirikan salat. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman tidak hanya cukup dengan sesuatu yang diyakini, tapi juga butuh amal. Anda beriman, dirikan salat. Itu bukti beriman. Allah katakan yuqimus shalah, agar mereka senantiasa, yuqimus shalah, senantiasa, agar mereka selalu mendirikan salat. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya salat adalah amalan yang sangat besar, di mana Allah SWT menyuruh Rasulullah agar memanggil orang beriman, memerintahkan orang beriman untuk mendirikan salat. Dan seluruh ayat dalam Al-Quran itu mengatakan yuqimus shalah, aqimis shalah, yaitu mendirikan salat, yaitu bagaimana kita bukan hanya sekedar mengerjakan salat, tapi juga melakukannya dengan memenuhi syarat dan rukun, kemudian mendirikan salat dengan benar-benar kita memahami, meyakini dari salat itu sendiri. Memahami salat, bahwasanya salat adalah kita bermunajat dengan Allah SWT. Bagaimana kita benar-benar menjaga pelaksanaan salat. Dan Allah SWT mengulangi perintah salat dalam Al-Quran puluhan kali. Dengan lafaz aqimus shalah, yuqimus shalah, aqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Tentunya Allah SWT mengulangi, menunjukkan apa pentingnya ibadah tersebut. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah SWT. Karena memang salat adalah ibadah yang paling penting.
dari seluruh amal ibadah, maka ibadah apa? Salat adalah ibadah yang paling penting karena salat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Kalau Allah katakan yuqimus shalah, hendaknya mereka orang beriman senantiasa terus mendirikan salat, senantiasa terus menjaga salatnya. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan juga senantiasa mereka menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka. Allah SWT dalam ayat yang mulia ini mengatakan yuqimu yunfiqu. Para ulama menjelaskan, kalau kita belajar bahasa Arab namanya fi'il mudhari, yang artinya adalah terus menerus, senantiasa terus menerus salat, mendirikan salat, dan senantiasa berinfak di jalan Allah SWT. Bagaimana tadi kita sebut ibadah salat yang sangat besar, kita disuruh untuk senantiasa menjaga salat, dan yang paling wajibnya 5 kali sehari semalam. Kemudian yunfiqun, yaitu bagaimana mereka menginfakkan artinya mengeluarkan sebagian yang kami berikan kepada mereka. Menginfakkan sebagian yang telah kami rezekikan kepada mereka. Sirran wa alaniyah. Sirran artinya secara sembunyi. Wa alaniyah artinya terang-terangan. Ini menunjukkan bahwasanya berinfak di jalan Allah SWT boleh secara sembunyi dan boleh juga terang-terangan. Ada kalanya kita terang-terangan, ada kalanya sembunyi-sembunyi. Terang-terangan kalau seandainya itu memang ada maslahat agar kita memberikan semangat pada yang lainnya. Kalau tidak, tentunya lebih utama sembunyi untuk menjaga keikhlasan. Maka Allah SWT mengatakan yunfiqun mimma razaqnahum. Mereka mengeluarkan sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka. Bahwasanya kita tahu apa yang kita miliki adalah Allah yang ngasih, Allah yang berikan, Allah yang beri rezeki. Apa yang kita miliki hari ini, ingat itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian dari Allah. Mimma razaqnahum, yang kami pernah berikan kepada mereka. Kita semua lahir tidak ada yang bawa uang, bawa harta, enggak ada. Semua kita lahir enggak ada bawa apa-apa. Hari ini kita punya. Apa yang kita punya hari ini milik Allah. Itu adalah apa yang sudah Allah berikan. Allah yang ngasih. Kemudian Allah menyuruh apa? Yunfiqun. Agar kita menginfakkan mimma, sebagian kata para ulama, atau sebagian lagi sebagian kecil dari apa yang Allah berikan. Ini menunjukkan juga bahwasanya berinfak yunfiqun kata Allah, yaitu senantiasa terus-menerus berinfak. Bahwasanya seorang berinfak, yang paling utama, pernah Nabi ditanya infak apa yang paling utama, yaitu ketika Anda merasa takut miskin. Ketika Anda takut miskin, waktu itulah berinfak yang paling utama. Begitulah syaitan membisikkan kepada manusia, jangan berinfak. Kalau berinfak nanti apa? Miskin. Syaitan membisikkan kepada manusia supaya tidak mau berinfak. Kenapa? Karena berinfak miskin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadl. Syaitan menjanjikan Anda dengan kefakiran dan jatuh pada perbuatan maksiat. Sedangkan Allah SWT menjanjikan kekayaan, keutamaan, karunia-Nya. Maka kita diperintahkan wa yunfiquna mimma razaqnahum sirran
wa alaniyah, menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wa la khilal. Sebelum datang hari di mana di hari tersebut tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi barter. Tidak bermanfaat seorang menebus dirinya dan tidak mungkin dia tebus dirinya. Tidak ada jual beli. Wala khilal, tidak ada pertemanan. Apa hari apa yang dimaksud hari kiamat? Kata Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah, yaitu dirikanlah salat dan berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi sebelum datang hari di mana tidak ada lagi kita bisa menebus diri. Tidak ada di situ jual beli. Seorang misalnya ingin dia berinfak pada hari itu, dia mengeluarkan hartanya di akhirat, enggak mungkin. Atau dia menjual dirinya, menebus dirinya maksudnya, menebus dirinya. Misalnya dia ketika melihat azab, dia tebus dirinya dengan harta, tidak mungkin itu. Di hari kiamat. Kalau misalnya hari ini di dunia mungkin seorang misalnya mau dipenjara atau apa, dia bisa bayar. Enggak jadi dia masuk penjara. Bisa, hari ini bisa. Di dunia bisa itu, diaturnya bisa. Tapi di akhirat bisa enggak itu? Ketika dia sudah mau dilemparkan ke neraka, bisa enggak dia membayar itu? Enggak bisa. Enggak bisa dibayar malaikat. Dan mau dibayar pakai apa? Hari ini bisa orang bayar. Semua bisa dibayar hari ini. Di akhirat enggak bisa. Kata Allah SWT, infakkanlah, dirikanlah salat, infakkanlah harta. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dua amalan ini, salat dan berinfak, amalan yang mesti kita jaga. Kita menjaga salat dan berinfak senantiasa sebelum datang hari di mana kita tidak mungkin menembus diri kita. Dan tidak ada khilal, tidak ada pertemanan. Hari ini mungkin ada teman kita yang bisa bantu kita. Kita mungkin salah dan sebagainya, ada teman yang akan bantu. Tapi di akhirat enggak mungkin. Kullu imri'in yauma idzin sya'nu yughni, bahwasanya setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusan masing-masing. Maka sebelum datang hari itu, yaitu hari akhirat yang kita tidak mungkin menebus diri kita dengan harta yang kita miliki hari ini. Dan kita tidak mungkin minta tolong kepada kawan kita ketika kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Tidak mungkin kita minta tolong sama kawan. Kalau hari ini mungkin kita minta tolong sama kawan bisa. Tapi di akhirat tidak mungkin. Sendiri-sendiri kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini sendiri-sendiri. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hari ini. Kebaikan yang kita lakukan, kita yang akan memetik faedahnya. Dosa dan maksiat yang kita lakukan hari ini, kita juga yang akan memikulnya. Maka jagalah dua amalan ini, kata Allah SWT. Yaitu dirikanlah sholat, jaga sholat. Sholat yang 5 waktu, yang terutama tentunya. Kemudian infakkan sebagian harta di jalan Allah SWT. Tentunya banyak hadis Nabi SAW yang bercerita tentang keutamaan berinfak dan bersedekah. Nabi SAW mengatakan, warrajulu fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Sungguhnya seorang berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Ada 7 golongan yang dia mendapatkan naungan arsy Allah di hari kiamat nantinya. Yaitu salah satunya yang orang berinfak dengan tangan kanannya, tidak tahu tangan kiri. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran, betapa penyesalan orang-orang
ingin kembali ke dunia ketika melihat azab Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka ingin ke dunia atau ingin diakhirkan ajalnya, tujuannya, atau salah satu yang mereka ingin lakukan ketika itu adalah berinfak. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kalau seandainya ajalku diakhirkan sebentar sehingga aku bisa bersedekah. Sebelum itu terjadi, maka kita jaga berinfak, bersedekah. Nabi SAW mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Itu doa malaikat setiap paginya. Kata Nabi SAW, setiap hari 2 malaikat turun. Satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak hari ini khalaf, penggantinya. Wa a'ti mumsikan talafa, dan berikan kepada orang yang menahan hartanya tidak dia infakkan di jalan Allah kehancuran. Ini doa malaikat setiap hari. Maka kita berinfak setiap hari sesuai dengan kemampuan. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah SWT mengatakan, yang menjelaskan atau mengingatkan kita bersama, Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah SWT yang menurunkan dari bumi, dari langit air, yang dengan air tersebut maka keluarlah darinya buah-buahan, tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah SWT turunkan dari langit itu air. Ya subhanallah, Allah turunkan dari langit air yang bermanfaat, yaitu hujan. Alhamdulillah tidak diturunkan oleh Allah batu. Kalau batu yang diturunkan mati kita semua. Tapi Allah turunkan air, yang air itu memberikan manfaat dan faedah. Apa faedahnya? Masuk air itu ke bumi, kemudian menyuburkan tanah sehingga menumbuhkan tanaman. Akhraja bihi minas samar, maka dengannya keluar, dengan sebab air tersebut keluarlah tanaman-tanaman yang ada di permukaan bumi sebagai rezeki bagi kalian, sebagai pemberian untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat, semua ini nikmat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, menurunkan hujan yang menghasilkan tanaman, tumbuhan, rezeki bagi kita. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kalian al-fulk, yaitu kapal, sehingga kapal itu bisa berlayar di tengah lautan. Coba kita renungkan, kapal itu kenapa bisa berlayar di tengah lautan, tidak tenggelam dia? Allah SWT yang membuat itu. Jangan kita beranggapan, oh itu karena kecanggihan kita bikin kapal itu. Bukan. Kenapa kapal itu tidak tenggelam? Kenapa kapal itu bisa berlayar begitu dengan tenang? Allah yang mudahkan. Allah yang berikan kemudahan. Ingat, ini semua nikmat Allah SWT. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan Allah SWT memudahkan juga, menundukkan juga bagi kita sungai-sungai, yang dengan sungai itu kita bisa mengambil faedah yang banyak. Ya, di laut kita bisa berlayar, di situ juga bisa mengambil ikan. Macam-macam faedah di laut. Sungai Allah berikan juga, bisa kita minum darinya. Hewan, tanaman juga bisa mengambil faedah darinya. Ini semua nikmat dari Allah SWT. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan Allah SWT juga menundukkan buat kalian
matahari dan bulan yang terus-menerus berganti, terus-menerus berjalan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari terus dia berputar, berjalan. Allah Subhanahu wa taala tundukkan matahari dan bulan dan berganti, terus berganti. Tidak pernah berhenti matahari dan juga bulan tidak pernah. Dan juga tidak pernah tumburan, tabrakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala atur semua itu. Apa tujuannya? Agar kita mengambil faedah. Ada matahari, ada bulan. Matahari kita bisa mengambil faedah darinya, panasnya. Begitu juga bulan. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan Allah SWT juga menundukkan buat kita malam dan siang. Artinya Allah SWT dengan hikmahnya menciptakan malam dan siang. Apa tujuannya? Malam kita bisa istirahat, bisa tenang. Siang untuk kita bisa bekerja. Coba kalau malam sepanjang waktu, atau sebaliknya siang sepanjang waktu, maka tidak bisa kita hidup. Kalau malam terus, gimana kita mau bekerja? Kalau siang terus, bagaimana kita bisa istirahat? Maka Allah SWT menjadikan malam dan siang, menundukkan matahari dan bulan. Ini semua adalah nikmat dari Allah SWT. Maka Allah SWT menyebutkan nikmat ini agar kita mengingatnya, agar kita merenungkan dan agar kita bersyukur. Makanya Allah katakan dalam ayat selanjutnya, wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah SWT memberikan kepada kalian apa yang semua yang kalian butuhkan. Apa semua yang kalian minta Allah kasih. Kita meminta kepada Allah baik secara lisan ataupun dengan keadaan kita. Maka Allah SWT memberikan kepada kita semua apa yang kita butuhkan di dunia ini. Tidak ada yang kita butuhkan di dunia kecuali Allah kasih semua. Free, tidak ada pajaknya. Allah berikan itu semua. Allah katakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika Anda menghitung nikmat Allah, tidak mungkin Anda menghitung. Bisakah kita menghitung nikmat Allah? Tidak mungkin. Coba hitung nikmat Allah sejak dari kita bangun tidur tadi sampai hari ini, sampai malam ini. Bisa tidak kita menghitung nikmat Allah? Tidak mungkin. Nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, tidak mungkin kita menghitungnya. Tapi Allah SWT tidak menyuruh kita untuk itu. Tapi Allah SWT menyuruh kita hanya untuk bersyukur terhadap nikmat tersebut. Allah tidak butuh dibalas nikmat tersebut. Allah tidak butuh dibayar nikmat tersebut. Tapi Allah hanya butuh kita bersyukur. Allah hanya butuh kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukur pada Allah SWT? Yaitu menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nikmat, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, gunakan kesehatan di jalan Allah. Nikmat mata, melihat yang dihalalkan oleh Allah. Nikmat telinga, mendengarkan apa yang dibolehkan. Nikmat lisan, berbicara, digunakan untuk berzikir, baca Al-Quran, atau membicarakan yang baik. Tangan digunakan untuk melakukan hal yang baik, kaki melangkah ke tempat yang baik. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin bersyukur, gunakan nikmat itu di jalan Allah. Kalau kita menggunakannya di sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti kita kufur.
Dan kalaupun kita menggunakan nikmat itu di jalan Allah, belum bisa kita membayar nikmat itu. Belum kita bisa dikatakan benar-benar bersyukur. Tapi Allah Maha Karim, Maha Pemurah. Cukup dengan kita menggunakan nikmat itu di jalan Allah sudah cukup bagi kita. Tapi tentunya sangat sedikit orang yang bisa bersyukur. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kebanyakan kita apa? Allah SWT tutup ayat ini, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalum. Zalum, kafar, siwah mubalaghah ya kalau kita baca. Benar-benar zalim. Kita manusia benar-benar zalim. Tidak bersyukur pada Allah SWT, zalim kita. Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, kita bukannya membalas nikmat itu dengan kebaikan, tapi justru kita menukarnya dengan kekufuran, dengan kedurhakaan kepada Allah SWT, dengan perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini kata Allah SWT, innal insan, sungguh manusia itu zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada Allah SWT, zalim kepada sesama manusia, zalim. Kafar, benar-benar kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur. Maka Allah SWT mengingatkan di sini dalam ayat ini, bagaimana Allah SWT mengingatkan sebelumnya betapa banyak nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah SWT mengutus Rasulullah SAW, nikmat Allah menurunkan Al-Quran. Ini nikmat yang sangat besar. Allah menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, tumbuhan sebagai rezeki bagi kita, menciptakan malam dan siang, memudahkan bagi kita melakukan perjalanan di laut, sungai, semua nikmat Allah, tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita hitung. Mestinya kita bersyukur, tapi kata Allah SWT, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Tapi kebanyakan manusia zalum, sangat-sangat zalim pada dirinya. Wa kafar. Benar-benar mereka kufur. Maka kita semua tentunya ingin menjadi orang yang bersyukur. Bagaimana caranya? Para ulama menjelaskan. Itu tadi apa? Menggunakan nikmat Allah dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Itu. Kita akui ini nikmat Allah SWT. Kita bersyukur. Kita ucapkan dengan lisan kita, alhamdulillah. Sehat kita. Alhamdulillah kita dapat nikmat hidayah Islam, nikmat mengenal sunnah Nabi, itu nikmat. Syukur. Dengan lisan kita meyakini dengan hati. Kemudian apa? Yang lebih penting sekali lagi, menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Imam Syafi'i mengatakan sebuah kalimat yang sangat masyhur yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala Syafi'i rahimahullah, alhamdulillahilladzi la yu'da syukra ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin tujibu ala mu'di madhi ni'matin min adaiha. Ni'matu haditha tujibu alaihi syukrihi biha. Artinya kurang lebih bahwasanya segala puji bagi Allah. Yang tidak mungkin kita menunaikan syukur nikmatnya kecuali dengan nikmat juga. Kita bisa bersyukur pada Allah, itu nikmat dari Allah. Kita bisa bersyukur pada Allah bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesolehan kita, bukan. Segala puji bagi Allah, kata Imam Syafi'i. Yang tidak mungkin kita menunaikan syukur kepada Allah kecuali dengan nikmat juga. Dengan nikmat dari Allah, itu nikmat dari Allah. Kita bisa bersyukur dengan kita menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Itu adalah taufik dari Allah. Taufik itu adalah nikmat. Yang itu juga wajib kita syukuri. Makanya dikatakan apa? Al-insan yataqallabu bainan ni'am. Bahwasanya kita itu tidak mungkin lepas dari nikmat Allah SWT.
Bagaimanapun kita bersyukur, ketika kita bersyukur itu juga nikmat dari Allah SWT yang harus juga kita syukuri. Tidak mungkin kita bisa bersyukur kecuali taufik dari Allah SWT. Maka ini adalah suatu hal yang mesti selalu kita ingat, ya, bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, bagaimana engkau wahai Rasul? Engkau orang yang sudah diampuni dosanya, tapi engkau masih beribadah seperti orang yang paling banyak dosanya. Kata Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apakah aku tidak ingin aku menjadi hamba yang bersyukur? Semakin diampuni oleh Allah, semakin banyak ibadahnya. Itu tanda orang mengenal nikmat Allah SWT. Semakin diampuni, semakin banyak ibadah kepada Allah SWT. Semakin bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Semakin banyak ibadah kepada Allah SWT. Dan ibadah itu nikmat dari Allah SWT. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita secara umum, kepada Mu'adz secara khusus, doa yang mestinya kita senantiasa kita baca setiap tasyahud akhir sebelum salam. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal? Sampai Nabi mengatakan, ya Mu'adz, uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Subhanallah. Nabi mengatakan itu kepada sahabatnya Mu'adz, menunjukkan apa? Bahwasanya ini menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal. Kemudian juga apa? Tentunya Nabi mengatakan itu bukan basa-basi. Nabi bukan orang yang suka basa-basi. Benar-benar Nabi mencintai Mu'adz dan Nabi berwasiat, la tada'anna dubura kulli salat taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'adz, aku sangat mencintai engkau karena Allah. Aku mencintai engkau karena Allah. Janganlah kamu, kalau bisa, jangan sampai kamu meninggalkan setiap kamu selesai sholat, sebelum tasyahud akhir, sebelum salam di tasyahud akhir, jangan engkau meninggalkan doa. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku dalam untuk berzikir kepada engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau, wa husni ibadati, dan untuk bisa bagus dalam beribadah kepada engkau. Maka kita bisa berzikir pada Allah. Kalau bukan karena i'anah, pertolongan dari Allah, nggak bisa kita berzikir. Mungkin yang kita ingat dunia terus. Apalagi di zaman sekarang banyak godaan dan sebagainya. Yang kita ingat dunia terus. Kalau Allah tidak mengingatkan kita, tidak menolong kita untuk berzikir, nggak bisa kita berzikir padanya. Mungkin lebih banyak kita mengingat dunia. Apalagi bersyukur. Makanya kita meminta pertolongan kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa berzikir, tidak mungkin kita bersyukur kecuali dengan i'anah, pertolongan dari Allah SWT. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mestinya doa ini senantiasa kita baca setiap kita tasyahud akhir, semua salat, sebelum salat. Menurut pendapat yang paling kuat tentunya, sebelum salam itulah tempat yang paling utama untuk kita berdoa. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk senantiasa menjadi orang hamba Allah yang bersyukur, yang Allah katakan sendiri sedikit hamba yang bersyukur itu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.